lama berdiri. Kalau kita, wah ya beli bisa suwe-suwe, wong traweh radan suwe titik benglendeng aja. Telat ya imam kini tua orang mati-mati imamnya suwe. Ngarepe wae insyaallah. Kadang-kadang sikil goyang bae. Kalau Nabi Muhammad enggak. Sayyidina Utsman bin Affan itu witirnya 1 rakaat tapi menghatamkan Quran dalam 1 malam. Itu kan orang zaman dulu. Zaman sekarang masih ada, Pak. Di Jawa Timur salah satu pondok pesantren Quran tiap Ramadan, tiap 1 malam menghatamkan Quran dalam tarawihnya, Pak. Ya. Itu selesainya jam 3:30 ya. Ada yang sambil duduk di kursi, ada yang berdiri, tapi jamaahnya hafid semua, penghafal Quran semua sehingga menikmati. Kalau kita nggak hafal Quran, ya gaya ya ning Baitul Mutakin orang keren salat ning at-taqwa. Barang ning at-taqwa 1 juz semalam, kali kapok sedikit suwe men ya. Ana sing ngono kok. Nabi Muhammad pernah sholat sampai kakinya bengkak. Sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini dosanya yang lalu telah diampuni, yang akan datang juga sudah diampuni, ngapain sholat sampai kakinya bengkak? Nah, wong pila intan, wong keraton, dosa durung tentu diampuni be sholat orang ruman ya. Ini yang dosanya sudah diampuni sholatnya sampai seperti ini. Kata Nabi apa? Apakah kamu nggak suka? Apakah kamu nggak seneng kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi sholat itu dalam rangka syukur. Ya. Nah, setelah diberikan nikmat yang banyak, keturunan yang banyak, telaga kautsar, fasholli, sholat itu dalam rangka syukur. Wanhar, dan berkorbanlah, nyembelih hewan korban. Ini sebagian mengatakan bahwa fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, ini hubungan dengan Allah. Tapi nggak cukup hubunganmu baik hanya dengan Allah saja, harus wanhar, menyembelih hewan korban, menyembelih hewan akikah. Itu menunjukkan hubungan dengan sesama, bagi-bagi daging. Jadi umat Islam itu adalah umat yang baik, yang bukan hanya baiknya hubungannya dengan Allah saja, tapi juga harus baik dengan sesama manusia. Sampai dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah muslim yang tidak menyakiti dan tidak mengganggu orang lain dengan tangan dan lisannya. Yang orang lain, muslim lain merasa selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Sampai ada kata mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku iman, barang siapa yang menginginkan kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ya, maknanya fasholli li rabbika wanhar, hubunganmu jangan hanya baik dengan Allah, tapi juga baik dengan sesama manusia. Sebab ki wong akhir zaman akeh wong salatnya bener tapi ngomong paduan bae aja. Ya Allah, ana sing ngono. Ada yang begitu ada? Ada weruh kita ka wonge meneng bae. Masya Allah, ngerasa. Nah, ini penting. Ya, wanhar dan berkorbanlah. Nah, sebagian ulama mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salat apa itu? Yang setelah sholat kemudian suruh kurban. Oh, itu sholat hari raya. Sholat hari raya Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan wanhar, sembelihlah atau berkorbanlah, sembelihlah hewan korban, onta, sapi, kambing, gitu. Ya. Ayam. Ya Allah. Paham ya? Fasholli li rabbika wanhar. Paham maksudnya? Ya, baik. Ya paham ya syukur. Beli paham yang mudah-mudahan jadi paham, boy. Wanhar, sembelihlah hewan korban. Inna syani akahuwal abtar. Inna syani akahuwa, sesungguhnya syani akahuwa. Ini ulama mengatakan syani akahuwa asalnya dari kata syana'a. Syana'an itu artinya kebencian. Inna syani akahuwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad
Membenci Nabi Muhammad, membenci apanya nih? Membenci orangnya atau membenci ajarannya? Ulama kemudian sampai bahas, ini benci orangnya atau benci ajarannya? Ya bisa benci orangnya, ya bisa benci ajarannya. Atau ada orang yang bisa jadi orang membenci kedua-duanya. Sebagian ulama mengatakan nggak mungkin orang benci Nabi Muhammad, nggak mungkin. Benci secara pribadi nggak mungkin. Sebab Nabi Muhammad itu sangat mempesona. Orang kalau melihat pasti jatuh cinta. Orang kalau melihat pasti jatuh hati. Nggak mungkin Nabi Muhammad itu dibenci pribadinya, nggak mungkin. Sebab dulu ada seorang sahabat namanya Zaid, ada sahabat namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu kalau ini ahli syair, kalau bikin syair muji orang rendah bisa jadi mulia. Orang mulia dicela oleh syairnya beliau jadi hina. Itu kalau pesen syairnya beliau itu bayarnya, wah kalau zaman sekarang miliaran. Hasan bin Sabit pernah dipesan oleh orang kafir untuk mencela Nabi Muhammad, bikin syair untuk mencela Muhammad biar Muhammad jatuh. Mana Muhammad itu? Ditunggu. Ternyata Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang, gak ada cacat ini orang. Gak bisa saya menjelek-jelekin dia karena fisiknya. Akhirnya balik ke orang kafir bingung. Ketika masuk Islam malah bikin syair Pak, memuji Nabi Muhammad. Gimana syairnya? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Hei Muhammad, engkau diciptakan tanpa cacat, tanpa celah, sempurna. Gak ada yang bisa saya celah. Segitu sempurnanya, kalau saya celah maka saya dituduh pembohong. Karena nyatanya gak seperti itu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ini dilahirkan pesen. Hidungnya yang harus bagaimana, matanya harus bagaimana. Ya kalau pesenan ya sempurna. Ya, maka atas dasar riwayat ini kemudian sebagian ulama mengatakan orang nggak mungkin benci Nabi Muhammad karena benci pribadinya. Wong orang melihat Nabi Muhammad itu jatuh cinta, nggak bisa. Nabi Muhammad dicela karena pribadinya, nggak bisa. Maka sebagian ulama mengatakan orang mencela Nabi Muhammad itu karena mencela ajarannya. Wah, ini ajaran Muhammad gak benar ini, ngerusak ajaran nenek moyang kita ini. Itu. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan ya bisa jadi dua-duanya. Ya Muhammadnya dia dibenci, ajarannya ya dibenci. Buktinya Nabi Muhammad diludahi. Itu yang diludahi kan orangnya. Bukan yang dicela ajarannya saja, orangnya juga diludahi. Itu menunjukkan bahwa mereka membenci bukan hanya ajarannya tapi juga membenci orangnya. Maka ulama kemudian berbeda pendapat, siapa yang benci? Ya, sesungguhnya orang yang membenci kamu baik dengan ucapan Muhammad Abtar. Abtar itu artinya belum sempurna sesuatunya. Maknanya kalau abtar itu adalah binatang, maka binatangnya nggak ada ekornya. Kalau abtar itu dimaksudkan adalah manusia yang nggak punya keturunan. Nggak punya keturunan tuh boleh jadi dia memang nggak punya anak, atau boleh jadi dia punya anak, tapi anaknya mati, meninggal dunia sebelum besar sehingga tidak punya keturunan. Tapi sekali lagi, kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari punya anak dan tidak. Sebab Siti Aisyah, istrinya Nabi, tidak punya keturunan. Dan demi Allah, Siti Aisyah lebih mulia daripada kita semua. Paham ya? Jadi orang kalau nggak punya anak, wah berarti saya dibenci oleh Allah. Siti Aisyah punya anak, istrinya Nabi. Ya, kurang mulia apa Siti Aisyah? Ya. Ini penting. Lalu kemudian inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dengan cacian kamu abtar, dengan membencimu pribadimu atau ajaran, membencimu Muhammad atau membenci keduanya, dialah yang terputus. Abtar. Apanya yang terputus? Bisa jadi terputus keturunannya, bisa jadi terputus kebaikannya, bisa jadi terputus barokahnya. Sebab ada hadis, barang siapa yang memulai sesuatu tidak membaca basmalah, fahuwa abdan, maka dia terputus keberkahannya.
Boleh jadi anaknya banyak tapi jadi tidak berkah. Maka siapapun yang membenci Nabi Muhammad, menyakiti hatinya Nabi Muhammad, akan terputus dia, terputus dari berkah, terputus dari kebaikan. Awas, hati-hati. Kalau konteksnya tadi inna a'tainakal kautsar, kautsar itu dimaknai telaga kautsar, maka orang yang membenci Nabi Muhammad tidak akan bisa minum dari telaga kautsar. Maknanya jangan pernah menyakiti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana menyakiti hati Nabi Muhammad? Di antaranya adalah menyakiti keluarganya Nabi, mengolok-olok keluarganya Nabi, ya. Baik, ini saja sebagai penutup sedikit. Ada seorang sahabat yang kalau sholat baca surat Al-Lahab. Kemarin Al-Lahab itu adalah, Abu Lahab itu adalah adalah pamannya Nabi, yang dinas dalam Quran bahwa Abu Lahab itu masuk neraka. Ada sahabat ulang-ulang yang dibaca itu terus. Nabi nggak enak hatinya, Pak. Kata Nabi, walaupun pamanku celaka, tapi ya kalau kamu baca itu terus, emang nggak ada Quran lain dah. Paham ya? Jadi kalau yang ngomong adalah, misalnya gini Pak, kalau yang ngomong orang lain kadang-kadang sakit. Kita nih Pak, mukul anak kita, ya karena anak kita salah, itu ya biasa, baik, kita nggak tersinggung. Tapi kalau anak kita salah, yang mukul anak kita, tetangga kita, kira-kira kita tersakiti apa nggak? Kita ngomong ke anak kita, caci maki, kita nggak begitu sakit lah, ya. Tapi kalau yang nyaci maki ada tetangganya, sakit nggak? Sakit. Maka sampai kada ulama mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, lau sarqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Kata ulama, itu kalau Nabi Muhammad yang ngomong begitu pantas, tapi kalau kita yang ngomong kok delagdag gitu. Kalau Fatimah itu, maka sebagian ulama nggak mengatakan begitu. Kalau si fulan itu mencuri, akan saya potong tangannya. Nggak nyebut Fatimah, nggak tega Pak. Demi menjaga perasaan Nabi Muhammad. Saya kira ini tafsir surat Al-Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Allah